Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maisarah dengan NIM 21042027. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen dan konsep competitive advantage. Baiklah, yang pertama ada praktik hacking. Hacking dalam dunia komputer adalah pengguna komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Metode-metode hacking, yakninya yang pertama ada DOS, Denial of Service Attack, adalah serangan yang dilakukan dengan mengirimkan paket sampah. Dan yang kedua ada defacing. Jenis serangan ini adalah dengan mengganti halaman depan suatu situs atau dengan mengganti isi baik sebagian atau keseluruhan dengan halaman buatan si penyusup. Lalu seterusnya ada spoofing. Serangan ini yang mana dilakukan dengan cara pengalihan alamat IP dari suatu situs ke alamat yang dikehendaki oleh si penyusup. Selanjutnya ada pencurian di dunia maya. Banyak kejahatan komputer yang melibatkan pencurian uang, dan dalam sebagian besar kasus, kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam, yang mana melibatkan akses jaringan secara tidak sah, serta perubahan database komputer untuk penipuan, agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Contoh-contoh kejahatan atau pencurian di dunia maya. Yang pertama ada kejahatan carding. Carding merupakan jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan cara transaksi menggunakan kartu kredit orang lain atau membajak kartu kredit milik orang lain. Dan yang kedua ada serangan ransomware. Ransomware merupakan malware atau sejenis software jahat yang dapat menginfeksi komputer dan mencuri data-data maupun informasi penting di dalamnya. Dan yang ketiga ada kejahatan skimming. Kejahatan skimming merupakan salah satu kejahatan digital atau cybercrime yang perlu diwaspadai. Skimming merupakan kejahatan perbankan yang dilakukan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana dari rekening korban. Lalu ada penggunaan yang tidak sah di tempat kerja, yang mana penggunaan tidak sah atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Lalu seterusnya ada pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Nah, akan tetapi pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Lalu ada juga pembajakan perangkat lunak ini di mana individu mendistribusikan perangkat lunak tertentu di internet untuk diperoleh pengguna secara gratis. Padahal untuk memilikinya memerlukan lisensi yang harus dibeli. Banyak pengguna menggunakan software bajakan ini karena mahalnya harga software yang asli. Software yang banyak dibajak atau dijiplak seperti Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan berbagai perangkat lunak lainnya. Pelanggaran hak cipta intelektual. Dalam dunia sistem informasi dan teknologi saat ini, bisa disebutkan dua jenis alat penjaga keamanan yang terdapat digunakan, yang terbanyak digunakan, yakninya yang pertama ada password terenkripsi. Alat keamanan ini bekerja dengan mentransmisikan bentuk pesan, file, dan data lainnya ke dalam bentuk acak yang dikhususkan untuk pengguna yang berwenang. Lalu seterusnya ada firewall. Alat keamanan bagi sistem informasi dan teknologi ini merupakan jaringan komputer dan software yang berfungsi sebagai penjaga gerbang, yang mana artinya jaringan pengaman firewall ini bekerja sebagai filter dan transfer kode pengaman dalam lalu lintas informasi, dan hanya mengizinkan transmisi yang sesuai untuk bisa mengakses data di internet. Pertahanan dari virus. Banyak organisasi yang membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi serta pembaruan software antivirus sebagai tanggung jawab dari Departemen SI mereka.
Organisasi lainnya melakukan outsourcing untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau organisasi telekomunikasi atau manajemen keamanan. Alat keamanan lainnya. Yang pertama ininya kode keamanan, dan yang kedua pembuatan cadangan file, dan yang terakhir ada pemonitoran keamanan. Kejahatan komputer meliputi yang pertama penggunaan, akses, modifikasi, dan pengaturan hardware, software, data, atau sumber daya jaringan secara tidak sah. Dan yang kedua ada pemberian informasi secara tidak sah. Dan yang ketiga ada pembuatan kopi software secara tidak sah. Lalu next ada etika di dalam sistem informasi manajemen. Isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi, yakni mencakup 5 dimensi moral. Di antaranya yang pertama ada hak dan kewajiban informasi. Hak dan kewajiban informasi ini berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Dan yang kedua ada kepemilikan hak dan kewajiban, yang mana ini berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Dan yang ketiga ada akuntabilitas dan pengendalian. Dan yang keempat ada kualitas sistem, dan yang terakhir ada kualitas hidup, yang mana komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.